Oke. Pertama kenapa aku bisa memaafkan Yoke? Pertama, mungkin amarah aku udah mereda. Begitu amarah aku sudah mereda, nih Kanza, kita naikin dulu Kanza. Kanza denger ya Kanza ya. Mana di Kanza minta naik deh. Karena dia juga banyak tahu. Pertama, dia sudah pas begitu aku tahu dia ditangkap itu antara berkecamuk di dalam hati aku tuh kamera. Aku tuh langsung terduduk di tempat tidur, langsung ya di sisi lain aku merasa ya ini keadilan akhirnya aku dapatkan setelah 5 tahun aku dibully. Tetapi di sisi lain aku merasa karena yang menangkap waktu itu kan cybernya Bareskrim, aku tahu keadaannya itu pasti buruk banget buat Yoke kan saat itu ya. Jadi berkecamuk di hati aku udah terus aku diam aja, terus dia ditahan di tahanannya Bareskrim. Nggak lama berapa setelah aku lupa tepatnya, mungkin setelah sebulan atau berapa lama gitu tiba-tiba ibunya telepon. Semakin itu kan aku semakin amarah aku kan semakin turun kan. Kalau kita udah mendapatkan keadilan, aku itu orangnya bukan yang kepengen puas, cuman kepengen tuh ya udah ini yang aku perjuangkan buat anak-anakku utamanya, bahwa ibunya tuh nggak diem aja. Nah akhirnya begitu ibunya Yoke telepon, terus dia minta maaf, dia memohon, timbullah rasa di dalam hati aku ini memposisikan bukan lagi orang yang benci sama si Yoke, memposisikan seandainya anak aku itu seperti amit-amit Jabang Bayi ya, seandainya aku ini di posisinya ibunya Yoke. Nah aku merasa tidak ada hal yang tidak bisa kita maafkan, apalagi seorang ibu yang memohon. Nah, aku tambah hilang gitu loh amarahnya. Nah, akhirnya berlanjutnya ke persidangan, hal yang aku ingin buktikan di pengadilan itu yang sampai aku bilang, kenapa kamu beginiin kita 5 tahun, kamu udah di warning sama anak aku sudah memohon dari mereka tuh masih kecil-kecil, terus dia malah bla bla bla. Aku tuh cuman bukan mau memojokkan Yoke, tapi sebetulnya upaya dari aku dan anak-anak itu udah mengingatkan dia untuk stop membuli. Gitu ya. Itu sebetulnya. Nah, datang lagi kan ini para komplotan kompornya Yoke. Tapi sebetulnya Yoke sebelum ada tuh siapa tuh si waktu itu Miss Gosip bersaksi, terus apalah yang dikait-kaitkan dengan nggak ada urusannya dengan kasus aku gitu ya, bersaksi, itu membuat aku juga sebetulnya kecewa lagi gitu. Aku udah aku reda marahnya, kecewa lagi. Tapi setelah itu Yoke telepon aku lagi. Dia bilang, "Kak, aku minta maaf banget. Aku tahu ini yang aku lakukan ini pasti membuat kakak itu marah lagi. Tetapi aku namanya juga aku lagi begini, aku berupaya untuk mencari keringanan kalau memang bisa meringankan." Sayangnya Yoke itu waktu melakukan membawa beberapa orang saksi yang nggak ada kaitannya dengan kasus ini itu nggak ngomong dulu ke aku. Ini orang yang ngompor-ngomporin Yoke ini sampai sekarang kan hilang ya. Ini harusnya orang-orang yang ada di saat Yoke itu melakukan kesalahan lagi, kalian tuh harusnya tanggung jawab gitu loh. Jangan bisa cuma ngedorong Yoke. Yoke udah didorong sekali ke jurang, didorong lagi gitu. Itu kamera ya. Orang-orang yang di belakang Yoke ini, makanya aku bilang, Yoke, kamu tahu siapa orang-orang yang ada di hidup kamu di saat kamu itu harusnya didampingi dengan orang-orang yang manas-manasin kamu, malah ditinggalin. Lagi-lagi aku yang harus menyelamatkan. Aku yang harus ya sudah, aku maafin untuk kedua kalinya. Sudah akhirnya perjalanan sidang berlanjut, tetap dia divonis. Setelah divonis, dia yang aku respect juga, dia tidak melakukan upaya hukum lainnya. Artinya dia menyadari tuh kamera kesalahannya, dia menyadari. Dari situ akhirnya aku intens kalau Yoke di rumah tahanan kan ada wartel. Dia minta maaf ya, aku aku ajak dia ngobrol, mencairkan suasana untuk lagi-lagi aku meluluhkan ego aku, hati aku ya, mau dia berjuang, mau dia manuver apapun, tetap
akhirnya divonis bersalah gitu kan ya. Akhirnya nggak lama dari itu orang tuanya menghubungi aku lagi, meminta maaf lagi untuk yang kesekian kalinya. Ya lagi-lagi aku luluh. Lalu kemudian aku melihat upaya Yoke untuk membangun komunikasi yang baik, menyesali perbuatannya itu tanpa henti dia tunjukkan. Sebetulnya aku masih ada laporan lagi terhadap Yoke dan ada Marisa Ica juga laporan lagi, dia itu harusnya menjadi tersangka di lain case, 2 lagi yang yang ngebully anak aku, dan ada juga laporannya Marisa. Akhirnya aku duduk sama Marisa, aku jelasin, sis begini, sepertinya dia sudah menyadari bla 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 bla. Akhirnya Marisa juga kan Masya Allah orangnya baik juga ya, gitu ya Kak ya. Aku mah terserah aja Kak, kalau misalnya kita mau maafin dia ya udah kita maafin, tapi dengan catatan dia tidak boleh mengulangi perbuatannya baik terhadap kita atau siapapun gitu. Dia bikin perjanjian tuh untuk tidak melakukan keonaran apapun di sosmed. Akhirnya kita cabut laporan yang 2 lagi. Lalu aku ajarin Yoke untuk meminta apa tuh pengurangan tahanan, ngurus lain-lain, sampainya dia keluar. Setelah keluar, dia lapor ke aku, kakak, aku sudah keluar. Ya, kamu hati-hati, jangan sampai salah langkah lagi. Oke, ya katanya gitu. Pokoknya dia kalau kemanapun bilang tuh izin. Sampai akhirnya, Kak, aku tuh sebetulnya janji mau pertama kali keluar dari tahanan itu yang mau dicari itu aku. Tapi dia nggak berani dan dia nggak tahu mau ngomong apa, dan dia merasa masih punya rasa takut kalau ketemu aku gimana. Itu kita bisa mengerti kan, selama ini hanya ngomong di telepon kan ya. Sampai akhirnya mungkin dia sudah cair, sudah selalu ngobrol di telepon sama aku, mencair nih ketakutan dia itu. Sampai akhirnya ya kemarin yang terjadi di makan siang di BSD itu, pas timingnya mungkin Tuhan juga menunggu ya saat yang tepat, begitu anak aku memang lagi liburan kamera. Semua itu menurut aku udah diatur. Biar Yoke pun bisa ketemu sama Naira. Karena yang paling sakit kan Naira kan. Akhirnya aku sepakat invite dia ke BSD dekat rumah untuk makan siang sama Naira. Ya itu yang terjadi itu, begitu dia nunggu di restoran, nunggu di depan restoran, aku jalan dari sini, dia dari sana bawa bunga, lalu aku videoin. Aku tenangin anak aku sebelumnya ketemu sama Yoke, dan ya anak aku itu kan kayak aku banget ya. Ya udah kalau orang udah minta maaf, dan satu Yoke juga kan udah mendapatkan ganjarannya, kedua ya dia udah minta maaf, ya apalagi yang harus kita gitu loh. Singkat ceritanya begitu kamera. Begitu Kak Kanza? Adik. Kak. Dengar benar. Jangan kakak yang ini benar. Sekali yang seperti kakak ceritakan. Itu tiba-tiba lewat di Belanda tuh kamera. Sedih loh dengar cerita Kak. Pikirnya aku sedih loh Maira, kayak besar kali gitu hatinya bisa gitu ya memaafkan ya kan. Memang hanya Kak Fitri aja sih yang bisa melakukan itu. Kalau aku sudah nggak sanggup ya. Contoh aja Maira sudah suka. Enggak loh. Gini ya teman-teman ya. Kalau aku udah cerita gini ya, denger ya. Sebetulnya kalau kita memaafkan orang yang Enggak. Aku kan Kanza cerita ngelek, lu ngelek Kanza. Aku ngelek ya? Enggak, Kak Fitri yang ngelek. 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 Apa Kanza? Apa ulang? Kak Fitri yang ngelek. Oh yaudah ulang. Enggak gerak lu di aku, Kak Fitrinya. Bunda Queen tuh ada Bunda Queen. Enggak, cuma Kak Fitri doang yang bisa melakukan yang begitu. Kalau kita kayak enggak deh. Ya udah apa tadi kamu diskusi sama teman-temanmu apa? Aku bilang kan, Fitri gila, bisa dia mau maaf. Halo, dengar nggak? Aku dengar, Kak Fitri yang ngelek. Aku dengar kok. Aku dengar. Udah bagus. Terusin aja ngomong. Aku dengar. Oh iya, aku diskusi sama teman-temanku kan yang mengikuti kasus kakak dari awal, dari lama gitu. Hanya Kak Fitri yang bisa melakukan begitu. Terus aku tanya sama teman-temanku, kalau kamu gimana? Kamu bisa nggak? Kalau aku nggak bisa. Kalau kamu bisa nggak? Aku nggak bisa. Aku tanya ke teman-temanku kan yang ngikutin
kasus kakak. Iya kalau aku juga sendiri nggak bisa tuh maksudnya gitu. Udah dibully anak, dibully ibu, dibully diri sendiri, belum lagi dengan kasus-kasus yang lain pertemanan. Kalau aku sih angkat tangan nggak bisa, tapi Kak Fitri kayak nggak kejadian apa-apa dia gitu langsung bisa. Kita cerita gitu semua. Betul Anjay ya. Aku pun ngerasain itu tadi Kak Fitri cerita kayak sedih aja aku. Contoh aja, Mei. Contoh aja, nggak boleh jauh-jauh deh, Meira deh yang suka ngata-ngatain Kak Fitri ini contoh deh. Kapan aku ngata-ngatain? Bisa kolaborasi bersama live bareng. Itu sebuah contoh kecil, belum yang besar-besar ya. Contoh, itu sebuah contoh yang enak untuk dijelaskan gitu. Kak Meira. Ya, kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kita itu ada hal yang apa ya kita kaget aja nengok Kak Fitri ini kaget loh, serius aku. Kan banyak juga orang berpikir Kak Fitri ini agak kejam orangnya gitu, keras kepala gitu ya. Rupanya di balik itu semua, makanya betul kata orang bilang jangan lihat dari luarnya gitu ya kan. Tapi lihat dari hatinya gitu, luar biasa si Kanja. Aku nggak bisa jujur, kalau aku harus kumaki baru tenang aku. Iya gini, Meira kan penghujat dari dulu. begini loh, maksud aku tuh kamera, Preti, Kanza, aku tuh memaafkan orang itu lebih ke buat diri aku males gitu loh, punya pikiran benci apa di hati aku, punya musuh gitu. Sayang hari-hari aku yang indah ini untuk diwarnai dengan kebencian, sayang banget, sayang. Apa kalau orangnya sudah minta maaf ya, kecuali si Bopeng nih, si Bopeng kan belum minta maaf ya dengan lantam ngata-ngatain anak aku. Kalau ngatain aku udahlah, tapi kan kamera sama Preti sama Kanza tahu kenapa aku semurka ini sama si Bopeng. Tiba-tiba dia ujuk-ujuk datang kayak dia mungut-mungutin berita fitnah yang pernah Yoke lakukan gitu. Ini berita basi, padahal dia udah tahu itu semua itu fitnah, tapi dia ngatain anak aku anak haram. Nah itu kan nggak bener, makanya terjadilah aku bilang ya karena lu nggak ngerasain jadi ibu itu bagaimana. Helikopter. Masa iya dia ngatain anak Kak Fitri anak haram, doktif. Bopeng itu Bopeng. Iya. Iya, Iya, dia ngatain. Kalau aku nggak akan semurka ini kalau dia nggak begitu. Kenapa mesti bawa-bawa anak sih? Kak Fitri nggak Emang pernah loh yang stres, iya. ngapain dia bawa. Makanya tadi aku angkat itu kisah karena Lanjut. aku bilang itu menginspirasi. Karena kan aku izin kan kami izin lah aku pakai itunya. Karena betul-betul kayak gitu. Semua orang tahu kalau Yoke itu kayak gimana. Semua orang tahu yang penjarakan Kak Yoke itu siapa. Semua rapat. Tapi semuanya ditahu. Nih, sekarang nih yang terjadi. Kayak gitu loh. Jadi, kayak seru banget kayak gitu. Ku ambil lagi. sama kayak Iya, Kak Meira. kemarin aja Langsung ditangkap. aku Langsung ditangkap. iya, aku Sama kayak Kak dengar. Meira. Ini aku jawab pertanyaan dulu ya. Aku jawab pertanyaan. Kenapa nggak sama Reza Gladys maksudnya? Kenapa nggak sama Reza Gladys? Reza Gladys hampir setiap hari masih teleponan sama aku dan insya Allah aku berencana besok bisa Zega tanggal 12 kalau nggak 13 sama Reza Gladys ya. Aman, aku mah nggak aku tuh nggak usah posting kalau ketemu sama siapa di posting, nggak usah begitu. Yang penting aku kalau mendukung orang ya sudah, aku kan menganggap masalah Reza sama Niki udah selesai. Ya sudah move on gitu loh. Nggak usah juga kayak mau gimana-gimana gitu. Gitu netizen. Mau nanya apa lagi kamera? Katakan awas ya Mary. Lu ya. Nah udah nih. Udah aku nggak pakai wifi. Bagus kan? Masih. Mungkin karena di Tanjung Benoa itu Enggak. kali Kak. Aku nggak pakai wifi. Enggak gerak. Patah-patah kan? Enggak, dia tadi Patah-patah. pakai wifi. Wifi-nya jelek. Udah. Udah. Oke, kita kembali lagi. Sekarang bagus Sama kan? seperti Kak Meira, akhirnya dengan cerita dengan bisa berkolaborasi dengan Kak Fitri live setiap hari kayak gini.
Itulah yang terjadi. Itu contoh kecil Kak Maira. Hmm. Hmm. Itu Kok nampar orang begitu. Jadi Kak Maira nggak perlu kaget gitu. Seorang Kak Maira aja yang penasaran suka waktu pas aku bilang kakakku langsung Kak Maira untuk memotong kakak kamu yang begini ya yang terlibat juga. Tapi dia bisa memaafkan Kak Maira. Dan hari ini Kak nggak Maira ada, bisa nggak ada, duduk nggak ada, kembali untuk nggak ada. ini Fitnah itu, bersama kakak. fitnah itu. Nah sekarang udah nggak ada. Kalau sekarang Kak Maira bilang nggak ada. Kemarin-kemarin ada. Kita Aku tanya dulu bertanya. sama Kak Maira kan gini sebentar. Kak Maira, kan kakak ini bisa dibilang ternyata lihat ada sisinya lah gitu kan, bisa ngebandingkan, bisa apa semuanya, sehingga Kak Maira sama Kak Fitri, Kak Maira nggak lagi lah gitu ya kan, atau sentimen lah sama Kak Fitri. Nah, itu kenapa sih? Maksudnya apa yang Kak Maira lihat dari Kak Fitri, dari sosok Kak Fitri, sehingga Kak Maira nggak lagi yang kayak gitu lah gitu. Apa yang Kak Maira lihat? Coba. Aku yang diwawancarain kayaknya sama dia nih. Wawancarai aja. Gantian. Coba itu pertanyaan berarti gantian. Aku yang dengar. Oke. Sebenarnya kayak gini. Ada pada fase bahwa aku melihat bahwa semuanya itu ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Ada pada fase itu. Aku tertarik beberapa banyak fakta bahwa ini nih kayak gitu, ya kan? Ada kekecewaan, ada apa?